Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu-Ibu Guru SDN 09 yang telah hadir hari ini dalam rangka menyampaikan aksi nyata modul 1.4 ini. Untuk ini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah SD Negeri 09 Kota Luar. Nah, ini adalah budaya positif. Latar belakangnya yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif karena dengan suasana positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai keinginan kita. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan melihat dulu video ini. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Nah, setelah melihat video tadi di sekolah A dan sekolah B, itu yang ibu-ibu lihat mana yang budaya positif, sekolah A atau B? Kenapa B? Karena di situ gurunya memberikan pengarahan terlebih dahulu. Ya, bagus sekali Ibu Musisna. Karena di sekolah B itu jelas alasannya. Selanjutnya,
Ini sebelum kita masuk panduan pertamanya, kita tanya pendapat murid dulu. Kita tanya secara individu, secara berkelompok, dan survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Kita tanyakan kepada peserta didik kita atau murid-murid kita. Ya, pasti banyak yang menginginkan kelas yang seru, kelas yang diinginkan, kelas yang nyaman. Yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Apa idenya untuk mencapai yang impian tadi? Nah, selanjutnya menurut kalian apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide-ide murid tersebut. Jadi guru dengan murid harus akrab, teman yang saling membantu, kelas pembelajaran seru dan menyenangkan. Nanti kita seleksi dari ide-ide murid tersebut sehingga tujuan kita dapat tercapai, kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ini panduan keempat, ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Ini seperti kelas yang pembelajarannya seru dan menyenangkan, guru dengan murid akrab. Nah, ini adalah jangan pakai kata jangan. Hindari yang pakai kata jangan, dilarang, bisa kita ganti menjadi lebih bagus lagi. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi di sini tidak ada kata-kata jangan, dilarang. Nah, selanjutnya ini adalah kata kuncinya saling menyayangi. Ini adalah budaya positifnya. Yang ini yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Jadi kata kuncinya di sini adalah semangat. Ini adalah budaya positifnya. Nah, yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini kalau ini adalah peduli yang kata positifnya. Ini kesepakatan ini bisa kita buat di awal tahun pembelajaran atau di awal materi. Ini adalah kesepakatan yang telah dibuat di awal-awal pembelajaran. Ini adalah panduan yang kelima. Tanda tangani kontraknya boleh dengan muridnya, boleh dengan tanda tangan, boleh juga dengan telapak tangan. Kalau dengan telapak tangan bisa juga dipakai untuk warna SD atau tanda tangan. Ini yang panduan terakhirnya, lihat bersama poster atau kontrak kesepakatan. Nanti ini akan ditempel di kelas kita masing-masing. Ini apakah kesepakatan kita sudah tercapai? Sudah, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Nah, lakukan proses ini terutama pada saat awal tahun ajaran baru, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sebelum menjalankan aktivitas baru, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. 5 posisi kontrol guru. Ini adalah yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang
merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, pemantau, dan yang terakhir manajer. Sebelum kita melihat ini, kita lihat video ini dulu ya. Nah ini seperti apa kita selama ini. Ada 5 posisi kita ya. Coba kita perhatikan video di sini. Calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Kita bisa merefleksi diri kita masing-masing setelah melihat video ini. Ini ada 5 video guru A, B, C, dan D. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, Nah yang pertama ini kita sebagai penghukum. hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah ini sebagai teman ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap malam sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah yang tadi adalah 5 posisi kontrol guru yang di sekolah A, B, C, D, dan E. Dan selanjutnya kita bisa merefleksi diri kita masing-masing yang mana kita biasa melakukannya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua ya kalau penghukum ini biasanya ini tidak boleh dipakai lagi karena biasanya penghukum ini anak-anak cuma merasa takut sama kita, tapi dia tidak akan mengetahui apa kesalahannya. Ini untuk jangka pendek saja. Yang kedua, orang merasa bersalah ini dia akan merasa bersalah terhadap kita sebagai gurunya. Yang ketiga, kita sebagai teman. Kalau sebagai teman ini kita
jangkanya cuma jangka pendek. Dia akan mengulangi kesalahannya tersebut. Ini yang keempat, pemantau. Pemantau ini kita cuma berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat. Ini yang bukti kelima yang sebagai manajer ini yang harus kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Coba kita lihat video dulu ya. Ini adalah penerapan disiplin di sekolah, disiplin positif. Halo, nama saya Mala. Saya adalah salah satu guru TK di Sekolah Kembang, Jakarta. Saya berprofesi sebagai guru kurang lebih sudah 8 tahun. Menjadi guru adalah sesuatu yang menyenangkan buat saya karena saya bisa bekerja sama dengan orang tua dan anak-anak yang baru setiap tahunnya. Sebagai guru tentu kita ingin ya punya murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan itu menurut saya adalah salah satu tantangan yang saya rasakan sih di dalam keseharian saya menjadi guru. Dan saya rasa itu juga tantangan ya untuk bapak dan ibu guru di sekolah-sekolah lain gitu. Tapi membuat mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga disiplin, saya tidak mau tuh pakai cara-cara yang menyakiti mereka seperti mencubit misalnya, memukul misalnya, atau melukai mereka secara batin seperti melabel mereka nakal atau tidak bisa diatur. Nah, setelah saya cari cara kembali, rupanya saya rasa disiplin positif itu adalah cara yang tepat untuk menjadikan mereka individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Kesepakatan bersama biasanya saya ajak mereka untuk membuatnya di tahun ajaran baru. Jadi saat mereka masuk ke kelas itu belum ada peraturan apa-apa, dan saya ajak mereka untuk menyepakati bersama peraturan yang berlaku di dalam kelas. Setelah disepakati, kita gambar, kita tulis, lalu ditempel di tempat yang sesuai dengan mereka. Jadi mereka bisa melihatnya setiap saat seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita ada yang lupa atau ada yang melanggar, misalnya kita bisa ajak lagi lihat kembali, ini loh yang waktu itu kita buat, kan kita sudah sepakat kalau misalnya makan harusnya duduk seperti itu. Dan dengan mengajak mereka untuk menyepakati ini bersama-sama, jadi bukan hanya saya nih nanti yang mengingatkan mereka, bisa juga teman-temannya yang saling mengingatkan. Bahkan kalau saya lupa, mereka juga mengingatkan saya. Peraturan di sekolah juga saya kenalkan biasanya di awal tahun ajaran. Misalnya kita kuliah di sekolah nih, oh ini peraturan yang ada di taman bermain, ini peraturan yang ada di perpustakaan, seperti itu. Selain juga peraturannya, saya juga mengajak berdiskusi tentang apa yang bisa terjadi kalau peraturannya tidak dijalankan. Misalnya, bagaimana ya kalau misalnya main trampolin lebih dari 2 orang, apakah menurut kalian itu aman? Atau apakah itu nyaman buat kalian kalau mainnya berdesakan seperti itu? Atau di perpustakaan misalnya, kalau kalian lagi seru baca buku, itu bagaimana kalau ada teman kalian yang teriak-teriak ya? Apakah itu nyaman buat kalian? Sehingga tidak hanya memahami aturannya, tapi mereka juga memahami dampaknya untuk dirinya dan orang lain jika peraturan itu tidak dijalankan. Yang terlibat dalam pembentukan disiplin positif tentu semua pihak, mulai dari kepala sekolah, anak-anak, guru, bahkan orang tua murid juga. Oke, anak yang melanggar peraturan. Pertama, saya akan ajak lihat lagi peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kita ajak lagi tuh, nih kan kita udah sepakati bersama kalau makan harus duduk. Tapi kalau misalnya memang dia masih melanggar, biasanya saya ajak diskusi lebih lanjut. Misalnya, sebenarnya kalau misalnya makan itu jalan-jalan, itu bisa mengakibatkan tersedak loh, dan tersedak itu sakit. Jadi Ibu Mala tidak ingin kamu merasakan sakit tersebut. Jadi silakan duduk ya makannya. Seperti itu. Dan kalau misalnya mereka sudah melakukan perilaku itu, misalnya mereka sudah jadi duduk gitu ya, itu jangan lupa juga dipuji. Pujiannya itu juga saya harus berusaha lebih spesifik, bukan cuma kayak pintar gitu, tapi seperti misalnya terima kasih ya kamu makannya sudah duduk, seperti itu. Selain pujian yang spesifik, kita juga tidak lagi memberlakukan hukuman.
tapi lebih menekankan pada konsekuensi. Misalnya kalau ada anak-anak yang menumpahkan air gitu ya, kita tidak lagi kayak marah-marah kayak kamu kok nggak hati-hati, oke nanti kamu nggak istirahat, kamu mainnya di dalam aja, itu hukuman. Dan yang kedua itu tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Dan biasanya saya ajak dia dulu untuk memahami situasinya. Oke, meja kamu basah. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Kalau anaknya udah lebih besar mungkin dia tahu harus ambil lap atau tisu. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil, biasanya kita boleh loh ajak mereka untuk mengetahui cara-caranya. Misalnya kamu bisa ambil lap di sana, seperti itu. Dan mungkin mereka membersihkannya nggak terlalu bersih karena mungkin tangannya belum terbiasa atau badannya memang belum siap. Dan kita akan menyelesaikan itu sih, tetap membantu mereka. Tapi di sini mereka sudah berusaha untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan, dan itu berkaitan gitu. Jadi kalau dia memang menumpahkan, ya dia harus merapikan seperti itu. Oke, mereka bertengkar salah satunya mungkin karena berebut mainan misalnya ya. Biasanya kita orang dewasa sudah tidak sabar nih, ingin langsung interupsi saja, kasih solusi gitu kan. Oke, itu tidak baik, langsung minta maaf seperti itu. Tapi mungkin mereka belum tahu kenapa harus minta maaf dan kenapa itu salah. Salah satu cara yang biasa saya lakukan, biasanya mendengarkan dulu cerita dari dua belah pihak. Saya dengarkan dari satunya mendengarkan, dan satunya cerita, yang lain mendengarkan. Kalau kita sudah tahu duduk permasalahannya, saya ajak mereka mengamati. Misalnya, coba kamu lihat deh ekspresi teman kamu. Apakah menurut kamu dia senang kalau misalnya kamu merebut mainannya langsung? Kalau misalnya tidak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya dia menjadi happy lagi atau senang lagi, seperti itu. Misalnya dia menjawab minta maaf. Nah, di sini kalau dia minta maaf, dia jadi lebih tahu kenapa dia harus minta maaf, seperti itu. Dan ini juga melatih empatinya dia dengan temannya. Di saat dia sudah selesai minta maaf, kita juga tanya lagi nih sama yang satunya. Misalnya, apakah itu sudah membuat kamu merasa lebih baik? Kalau belum, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kamu merasa lebih baik? Ini juga mengajarkan sama mereka bahwa mereka itu harus mengenali emosinya dan mengenali kebutuhannya. Seperti itu. Mungkin, oh dipeluk, kamu mau dipeluk, oke. Jadi boleh peluk temannya. Nah, baru mereka bisa baik-baik kembali, seperti itu. Di sini saya menyimpulkan bahwa konflik adalah momen di mana kita dapat mengajarkan konsep baru kepada anak-anak. Sehingga kalau mereka menemukan situasi yang sama, mereka bisa menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikannya. Baik, membangun kebiasaan baru tentu butuh waktu ya. Tidak mungkin sekali kita ajari langsung berubah. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, kalau hal baru itu kita ajarkan secara konsisten terus-menerus, maka hasilnya juga akan baik. Begitu pula dengan konsep disiplin positif ini. Awalnya saya butuh waktu untuk melatih kepekaan saya untuk melihat hal-hal kecil pencapaian dari anak-anak yang bisa saya puji. Menerapkan konsekuensi tentu butuh kesabaran. Tapi saya yakin jika hal baik ini kita lakukan terus-menerus secara konsisten, tentu akan menjadi suatu kebiasaan baik juga. Ini adalah contoh hukuman ya ibu-ibu. Kita lihat video ini dulu. Ini adalah ada hukuman, ada konsekuensi, ada retribusi. Kita masih di serial modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Dina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya, supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ini adalah contoh hukuman ya ibu-ibu. Ibu dan Bapak Guru, apakah familiar dengan cerita pembuka tadi? Dalam proses pendidikan, sekolah yang kita pernah alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami Rina. Saat Ibu dan Bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya?
Kesalahannya, pesan dari hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti, maksud Bu Sinta adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah. Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya? Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menumbuhkan kesadaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang intimidatif seperti menunjuk-nunjuk, disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Ia bisa menjadi tidak percaya diri, terlebih dia dihukum di depan teman-temannya dan harus berdiri sendirian. Ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik muka yang menyeramkan. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Diane Gozen mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%. Intonasi suara sebanyak 35%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap ia mengerti dan sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD, yang lebih mudah menangkap pesan dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita keluarkan. Pada kasus Rina, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Bu Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai, karena kesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hukuman seperti itu, kesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan ini hukuman buat aku. Pada praktik pendisiplinan, menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya, kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi manusia untuk berbuat salah. Sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita lihat kembali pada kasus Rina. Bu Sinta memintanya untuk berdiri di lapangan. Apakah bentuk hukuman ini bermakna dan mempunyai relevansi dengan kesalahan Rina? Diane Gozen mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan pada konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Ibu dan Bapak Guru, pernahkah mengalami kejadian di mana murid tidak mengulangi kesalahannya setelah kita beri hukuman? Apakah ini tandanya murid berhasil disiplin setelah dihukum? Lalu, apakah disiplinnya berasal dari kesadaran diri? Mari kita ingat lagi materi alasan perilaku murid level 1, yaitu murid melakukan tindakan untuk menghindari rasa sakit. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu, merasa bersalah, dan rendah diri. Di sisi lain, hukuman ini juga bisa berdampak buruk pada kinerja kita. Ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa putus asa dan membiarkan saja murid melakukannya lagi. Energi kita sudah habis rasanya. Jika situasinya seperti ini, apakah akan ada dampak yang positif dari hukuman? Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita ingat lagi bahwa sebagai guru, tugas kita bukan hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik murid secara menyeluruh dan utuh. Dengan memberlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan pada mereka? Apakah ada perkembangan positif yang didapat?
Hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Dan sama seperti hadiah, hukuman juga melahirkan ketaatan jangka pendek. Lalu, bagaimanakah cara agar murid menjadi disiplin dengan konsep ketaatan jangka panjang? Kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak guru yang hebat, dengan kita mengenali dan memahami konsep hukuman, kita sudah bisa mulai merefleksikan bagaimana proses penerapan disiplin kita selama ini. Mari kita lihat lagi bagaimana Nah, yang tadi adalah Ibu-ibu, yang tadi adalah hukuman itu hanya untuk jangka pendek, tapi bukan untuk jangka panjang. Selanjutnya kita lihat yaitu konsekuensi. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Ini kasus B ya Ibu-ibu. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glaser. Apakah Ibu dan Bapak guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya, kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah
Proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu.
Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu-Ibu, coba kita lihat di sini sebentar ya. Ini adalah ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, ada restitusi. Perbedaannya terletak di sini. Hukuman itu yaitu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi sesuatu merupakan pilihan. Ini tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Yang ini yang sanksi tidak nyaman untuk murid juga. Yang restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi yang paling bagus yaitu restitusi. Ini adalah pengertiannya. Yang berhasil itu yaitu sanksi dan restitusi. Kalau hukuman itu kita gagal sebagai guru. Selanjutnya di sini adalah Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat berjumpa kembali. Kita masih di set Nah, mungkin hanya sampai di sini Ibu-Ibu. Terima kasih atas partisipasinya telah bisa menyaksikan penampilan dari aksi nyata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bila langsung saja sebelum masuk kepada realisasi anggaran dana BOS tahun 2023, ini sedikit menyampaikan realisasi anggaran BOS kinerja, reguler, dan BOS silpa tahun kemarin. Ini ada yang BOS reguler kita mendapat tahun kemarin itu 279 juta, sedangkan BOS kinerja atau BOS sekolah merah itu dapatnya sekitar 80 juta. Yang ketiga BOS silpa. BOS silpa ini adalah sisa anggaran dari tahun 2021, jadi totalnya 359 juta 246.095 rupiah. Jadi ada 3 rincian belanja yang sudah diperiksa oleh dinas atau inspektorat. Alhamdulillah kemarin semuanya aman. Untuk belanjanya terbagi 3. Yang pertama belanja pegawai ada 51 juta. Yang kedua belanja barang ada sekitar 227 juta 896.995 rupiah. Terakhir belanja ada sekitar 80 juta 350.000 rupiah. Untuk TW1 itu ada rinciannya, TW1, TW2 dan sampai TW4. Ini untuk realisasi anggaran tahun 2022. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun 2023. Yang pertama itu adalah anggaran dana BOS reguler. Itu jumlah siswa kita yang terdaftar di Dapodik sekitar 300 orang, kelas 1 sampai kelas 6, dengan unitnya 900.000 rupiah. Jadi 300 jumlah orang siswa dikali 900.000, jadi dapat dana BOS reguler sekitar 270 juta rupiah. Sedangkan untuk BOS kinerja itu belum ada info lanjutnya. Untuk penyalurannya ada 3 tahap. Untuk tahap pertama 81 juta itu 30%. Untuk tahap kedua itu 40%, 108 juta. Untuk tahap 3 30%. Untuk per TW-nya di sini ada 81 juta. TW ini maksudnya per 3 bulan, Januari, Februari, Maret itu TW1. Untuk TW2 April, Mei, Juni itu 24%, itu 64 juta 800 rupiah. Sedangkan untuk Juli, Agustus, September itu TW3 23%, 2,50%, itu totalnya 63 juta 450 rupiah. Untuk Oktober, November, Desember itu masuk ke TW4 22,50%, itu jumlahnya 60,270 ribu rupiah. Untuk penyalurannya itu terbagi 3. Tahap pertama biasanya untuk tahun kemarin masuknya di bulan Maret. Jadi untuk pengeluaran di bulan Januari dan Februari harus pakai dana pribadi dulu, ditanggulangi dulu. Dan selanjutnya ini adalah rincian standar yang boleh dibelanjakan sesuai juknis. Itu ada 8 standar. Rincian dana BOS reguler sesuai juknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang SDN 09 Kota Luar Kecamatan Pau. Itu ada 8 standar yang boleh digunakan. Yang pertama adalah untuk anggaran untuk tahun 2023. Yang pertama pengembangan kompetensi lulusan sekitar 18 juta. Yang kedua pengembangan standar isi sekitar 22 juta. Yang ketiga pengembangan standar proses 28 juta. Yang keempat pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 58 juta. Yang kelima pengembangan sarana dan prasarana sekolah sekitar 26 juta. Yang keenam pengembangan pengelolaan sekitar 34 juta. Yang ketujuh pengembangan standar pembiayaan sekitar 76 juta. Yang terakhir pengembangan standar penilaian sekitar 4 juta. Untuk rinciannya ini ada yang telah dirinci sesuai dengan kebutuhan guru bersama guru. Yang pertama ini adalah pembagian yang tadi 18 juta tadi, pengembangan kompetensi lulusan. Ini terbagi 2. Ada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
Di sekolah kita ada 4 ekstrakurikuler. Yang pertama pramuka, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga tahfiz, yang keempat musik. Untuk pramuka itu ada pembina putra itu sama Pak Dono. Yang kedua pembina putri Ibu Siska, dan sama Biku Ibu Kepala Sekolah. Bahasa Inggris ada di sini Ibu Sari, tahfiz Bu Mairna. Ini pelatih musik ada datang dari luar nanti. Ini adalah rincian volumenya, satuan, harga, ini ada jumlah, ini realisasi per TW-nya, TW1, TW2, TW3, dan TW4. Ini adalah rinciannya. Untuk yang kedua, pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita yang dianggarkan ada 4. Ada lomba O2SN atau lomba olahraga olimpiade olahraga. Yang kedua FL2SN. Ini ada rinciannya per kegiatan, ada transport peserta, pembina pendamping, pendaftaran. Ada 4 kegiatan kita yang kita anggarkan. Nanti seiringnya waktu akan berubah nanti. Lomba FL2SN, lomba padang TV, lomba tahfiz, azan, dan asmaul husna. Selanjutnya yang kedua masuk standar isi. Standar isi adalah yang pertama ada pengadaan buku. Yang ketiga ini ada rinciannya. Yang ketiga pengembangan standar proses. Proses ada pelaksanaan ujian sekolah, mulai dari ujian MIT semester 1, ujian MIT semester 2, ujian MIT semester 2, pengadaan soal UAS, pemindai LJK sampai dengan penulisan ijazah. Untuk poin B-nya ada PPDB, konsumsi PPDB. Yang poin C-nya ada langganan koran. Koran kita ada 2. Yang pertama koran ekspres, yang kedua koran sumbar. Ini adalah satuan harganya. Untuk koran ekspres ini adalah 145.000 per bulan, koran sumbar 30.000. Yang D-nya sampul rapor ijazah. Ini untuk kelas 1 baru, dan sampul rapor ijazah yang kelas 6. Untuk surat menyurat ini ada pengadaan dokumen kurikulum, pengadaan laporan surat menyurat. Sini semuanya untuk surat menyurat. Untuk poin keempat standarnya pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini adalah transport pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah transport KKO atau operator. Ini transport KKP, ini pustaka. Untuk transport periodik ini untuk Kepsek. Ada yang periodik, ada dinas, ada pembinaan gugus, ada MK3S. Selanjutnya workshop guru ini dilakukan 2 kali per tahun, biasanya di akhir semester. Di akhir semester itu bulan Juni dan bulan Desember. Selanjutnya transport KKG gugus ini guru. Dulu transport KKG ini maksimalnya untuk di luar kecamatan Rp150.000. Sekarang dirubah lagi sama dinas maksimal 75.000. Selanjutnya ini ada transport pengurusan SPJ ke dinas. Yang poin B-nya kompetensi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada 4 buah kompetensi KKG sekolah. KKG sekolah ini dilibatkan semua guru. Untuk dinas itu semuanya, termasuk pustaka, operator, TU. Ini ada uang lembur. Ini uang lembur pengelolaan dana pos yang sampai malam. Kalau itu ada berita acara yang nanti dibuat, kalau tidak dikurangi sesuai dengan berita acara kebutuhannya. Yang ini adalah honor narasumber. Alhamdulillah untuk tahun sekarang kita akan mendatangkan narasumber dari luar untuk menambah kompetensi mutu guru kita. Selanjutnya ini adalah yang kelima, pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Untuk tahun kemarin kita sudah membeli meja dan murid 1 kelas. Sekarang kita akan menambah lagi. Meja dan murid itu meja untuk 2 kursi. Itu nanti 30 kursi terdapat. Meja guru juga ditambah, lemari guru, lemari kaca, papan absen, terakhir tenda pramuka. Ini adalah perawatan printer dan laptop jika ada servis-servis dan instalasi. Yang keenam, pengembangan pengelolaan. Pengembangan pengelolaan ini ada rinciannya belanja ATK atau alat tulis kantor. Ini ada rinciannya, total belanja ATK itu Rp600.835.000 dengan rincian sebagai berikut. Untuk 1 tahun ini semuanya ATK. Selanjutnya belanja alat kebersihan sekitar Rp5.998.000. Ini sudah ada satuan dan jumlah harganya.
Selanjutnya belanja alat olahraga sekitar 2.100.000. Ini ada bola voli, bola kaki, bola plastik, fluid dan skateboard. Selanjutnya belanja alat listrik, ada colokan listrik cabang 3, bola lampu, kabel HDMI. Selanjutnya alat olahraga, ini ada torso, tata surya, alat pernafasan, alat ukur darat. Terakhirnya ada poin ke-6 ini ada obat-obatan sekitar Rp1.860.000. Untuk poin yang standar ke-7, pengembangan standar pembiayaan, ini adalah yang poin pertama, belanja jasa. Pembayaran PLN kita anggarannya Rp700.000. Untuk Telkom sekarang kita akan menambah jaringannya karena di belakang ini tidak dapat, maka ditambah lagi menjadi 100 Mbps rencana. Alhamdulillah sekarang orang itu mau datang di sini. Untuk air ada sekitar Rp200.000 per bulan. Untuk modem operator sekitar Rp250.000 per TW. Per bulan. Pembayaran distribusi sampahnya ada dua, ada yang langsung diambil dari sini, ada yang langsung dari dinas. Untuk honor, sekarang kita juknisnya yang terbaru kita mengikuti. Untuk honor tenaga non kependidikan seperti pustaka, TU, operator itu standarnya Rp750.000 per bulan. Dan untuk guru itu sekarang per jam. Untuk Kota Padang itu Rp45.000. Itu disesuaikan dengan kemampuan sekolahnya masing-masing. Sekarang kita buat sesuai dengan juknis di Kota Padang Rp45.000 per jam. Ini total untuk pembayaran honor yang 4 ini kita ada sekitar Rp47.880.000 per tahun. Untuk pengembangan standar penilaian kita ada ujian ANBK dan spanduk. Ini adalah pelaksanaan ANBK. Untuk totalnya 270 juta, untuk uang masuknya juga 270 juta rupiah. Ini adalah per TW-nya. Untuk TW1 total belanja kita anggarannya 97.758.500 rupiah. Untuk TW2 70.758.000. Untuk TW3 53.680.000 rupiah. Untuk TW4 47.803.500 rupiah. Inilah rincian belanja untuk TW3 dari untuk tahun 2023. Terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.